Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rusyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il amilin musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha was salihin wa ila ruhi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ila ruhi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki Hasani wa ila ruhi min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna wa dakhasum birahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim man warihim wa ulumihim wa nafa'atum fid dini wa dunya wal barzah wal akhirati bisiri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata lal khair ibtigha wa jila maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembacaan kitab Madzhab Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Hasani. Bab beberapa athar tentang malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah sebuah athar yang meriwayatkan dari Nauf al-Bikhali. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sering keluar pada malam nisfu Sya'ban seraya mengarahkan pandangannya ke arah langit dan berkata, sesungguhnya di malam ini tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak seorang pun yang memohon ampunan kecuali akan diampuni selama dia tidak termasuk golongan pemungut pajak, ahli sihir, ahli syair, dukun tukang ramal, polisi, pengumpul pajak, pemain kendang, dan tamborin. Wahai Tuhan Nabi Dawud, ampunilah orang yang memanggil-manggilmu dan minta ampun kepadamu di malam ini. Diceritakan dari Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunan bahwa A'ta bin Yasar berkata, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdala min lailatin nisfi min sya'bana yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaghfiru li ibadihi kullihim illa li musrikin aw musahinin aw qati'i rahimin. Tidak ada malam lebih mulia setelah Lailatul Qadar selain malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu Allah turun ke langit dunia mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik, orang yang paling bermusuhan, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis dan asar di atas menunjukkan disunahkannya bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam nisfu Sya'ban, baik dengan membaca Al-Quran, zikir, atau berdoa untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lainnya, inna lillahi fi ayyamid dari nafahatin wa ta'arradu laha fata'arradu laha fala'alla ahadakum antusibahu nafhatun fala yasqa ba'daha abada. Dalam masa-masa tertentu Allah memiliki hembusan-hembusan rahmat yang akan dibagikan kepada kalian, maka sambutlah rahmat itu.
Semoga di antara kalian ada yang mendapatkannya, sehingga dia tidak akan celaka selama-lamanya. Betapa indahnya ungkapan sebagian orang yang mulia. Fakum lailatan nisfi syarifi musalliya, fa asrafu hadha syahri lailatun nisfihi. Bangunlah di saat malam nisfu Sya'ban dan perbanyaklah melakukan sholat, karena saat yang paling mulia dalam bulan Sya'ban adalah terdapat pada malam separuhnya. Fakam min fata qad fata fin nisfi aminan wa qad nusikhat fihi sahifatu hatfihi. Betapa banyak pemuda di saat malam nisfu Sya'ban merasa aman, padahal kematiannya sudah ditulis pada lampiran catatan. Fabadiri bifi'lil khairi qablan qidaihi wa hadhir hujumal mauti fihi bisarfihi. Maka bergegaslah melakukan kebaikan sebelum ia habis. Hati-hatilah, jangan sampai kematian menyerang pada bulan itu, yang bisa menyulitkan upaya berbuat baik tadi. Wasum yaumahu lillahi wa asin raja'ahu litadzafara ngindal qurbi minhu bilutfihi. Puasalah karena Allah di siang harinya, dan berharaplah sebaik-baiknya kepadanya, agar engkau mendapatkan belas kasihannya di saat diterpa kesulitan. Motivasi Nabi atas malam nisfu Sya'ban. Nabi memerintahkan untuk bersungguh-sungguh pada malam nisfu Sya'ban dan meraih barokah dan amal soleh pada malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, faqumu lailaha wasumu yaumaha. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi samsi ila sama'i dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa aghfirulah, ala min mustarziqin fa arzuquhu, ala min mubtala fa u'afihi, ala kada hatta yadlu'ul fajru." Ketika datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah pada malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya Allah pada malam itu turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari seraya berfirman, "Adakah orang yang memohon ampunan? Niscaya aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rizki? Niscaya aku akan memberinya rizki. Adakah orang yang sedang diuji? Niscaya aku akan meringankannya. Adakah yang meminta ini? Adakah yang meminta itu?" Sampai munculnya fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang dalam urutan sanadnya ada Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sabrah Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Taqrib, para ulama mengategorikan rawi tersebut sebagai orang yang membuat hadis maudhu, dan dalam kitab Khulasa dinyatakan bahwa para ulama mengategorikan rawi tersebut sebagai rawi yang dhaif. Hadis ini beserta sawaidnya masih dapat dijadikan sebagai dasar dalam Al-Fadailul A'mal. Sebagaimana komentar para ahli tahqiq dalam beberapa kitab fadail seperti Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Asy-Syaraf Ad-Dimyati dalam kitab Al-Majjar Ar-Rabih, dan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kesimpulannya, bahwa sesungguhnya masalah ini adalah memiliki dasar yang menjadikannya layak untuk diamalkan, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah luas. Doa di bulan Sya'ban. Hari-hari di bulan Sya'ban secara keseluruhan dan khususnya malam nisfu Sya'ban
Malam pertengahan bulan Sya'ban adalah merupakan waktu yang tepat serta kesempatan yang baik untuk bersegera dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, serta berlomba-lomba mencari jalan untuk melakukan amal tersebut. Karena bulan Sya'ban adalah waktu yang penuh keutamaan dan barokah, yang mana sudah seyogyanya bagi setiap mukmin untuk memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Doa adalah merupakan pintu yang agung untuk meraih kebahagiaan. Doa juga merupakan kunci untuk dikabulkannya hajat, penenang bagi orang-orang yang berada dalam kesusahan, jalan keluar yang tepat bagi orang-orang yang sedang dililit berbagai problem, serta perkara yang dapat menghilangkan kesusahan orang-orang yang memiliki hajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan beberapa kabar gembira bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat berdoa kepadanya. Orang tersebut tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah wa ma su'ilallahu syai'a yakni ahabba ilaihi min ayyus alal afiyah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Barang siapa di antara kalian yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu doa, niscaya akan dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai sesuatu yang lebih ia sukai daripada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai kesehatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaan secara khusus, yang mana penjagaan tersebut ibarat sebuah senjata yang dapat ia gunakan untuk memerangi musuh dan menghindarkan dirinya dari bahaya. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Mu'mini wangi maduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahul Hakim. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin, tiang agama dan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang juga dikuatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ta'jazu fit du'ai fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Jangan pernah kalian meremehkan doa, karena orang yang senantiasa berdoa tidak akan mendapatkan kesusahan. Rasulullah SAW juga bersabda, ala adulukum ngalama yunjikum min aduwikum wa yudirru lakum arzaqakum tad'una allaha fi lailikum wa naharikum fa inat tunga asilahul mu'mini. Bukankah aku telah menunjukkan kepada kalian perkara yang dapat menyelamatkan kalian dari musuh-musuh kalian dan memperbanyak rezeki kalian.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang dan malam hari, karena sesungguhnya doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Abu Ya'la. Doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keseriusannya akan diterima olehnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi ayaruddahuma sifron khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemalu dan pemurah. Dia merasa malu jika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya seraya meminta-minta kepadanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua tangannya itu hampa dan penuh penyesalan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang mengatakan hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan ia mengatakan hadis sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Innallaha rahimun karimun yastahyi min abdihi ayarfanga ilaihi yadaihi thumma la yad'u fihi ma khairan, rawahul Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih dan Pemurah. Dia merasa malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, sedangkan dia tidak meletakkan di atas kedua tangannya tersebut sebuah kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang tata cara Allah dalam mengabulkan doa para hambanya, bahwa semua tata cara yang dikabulkan Allah itu mengandung kebaikan bagi orang yang berdoa. Namun kadang-kadang kebaikan itu dapat dirasakan seketika atau kelak di kemudian hari, baik disadari atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salasin imma ayu'ajjila lahu bida'watihi wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirati wa imma ayasrifa anhu minasu'i mislaha. Qalu idza nuksir qala wallahu aksara. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada perkara yang mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya salah satu di antara tiga perkara. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doanya sebagai simpanan baginya kelak di akhirat. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari perkara buruk. Lalu para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyaknya berdoa. Rasulullah SAW pun menjawab, Allah memiliki lebih banyak dari apa yang kalian minta. Rasulullah SAW juga memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya doa itu akan mencegah dari datangnya bencana, serta akan meringankan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan qadar yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, La yughni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa malam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kehati-hatian itu tidak bisa melepas qadar.
sedangkan doa itu dapat merubah keburukan-keburukan yang telah turun ataupun yang belum turun. Sesungguhnya bala itu pasti akan turun, lalu akan bertemu dengan doa, sehingga mereka berdua akan berusaha saling melemahkan satu sama lain hingga kelak hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a ila dunga wa la yazidu fil umri illa labirru. Tiada suatu perkara pun yang dapat menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Dan tidak ada perkara yang dapat memanjangkan umur melainkan perbuatan baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Metode yang harus digunakan oleh orang yang berdoa supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak bosan-bosan untuk senantiasa meminta kepadanya setiap waktu. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang mukmin. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayastajiba Allahu lahu indas sadaid, falyuqsir minat dunga'i firraha." Siapapun yang ingin doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesusahan, maka hendaknya ia senantiasa memperbanyak berdoa kepadanya di kala senang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa sayun akrama 'ala Allahi minad dunga firraha'i." Tidak ada perkara yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi doa yang diaturkan hambanya di waktu senangnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Beliau berkata sanadnya sahih. Beberapa hadis yang diriwayatkan di atas menunjukkan sesungguhnya doa merupakan sebab paling kuat yang paling mampu menolak perkara-perkara yang tidak diinginkan. Doa bagaikan musuh bagi bala yang mampu menolaknya, melumpuhkan kekuatannya, mencegah turunnya, serta mengangkatnya kembali. Atau jika bala tersebut sudah turun, maka doa akan meringankannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis di atas bahwa antara bala dan doa itu memiliki 3 tingkatan. Pertama, ada kalanya doa lebih kuat daripada bala sehingga mampu menolaknya. Kedua, doa lebih lemah daripada bala sehingga bala akan tetap mengenai hamba. Meskipun demikian, doa akan tetap mampu menjadikan bala tersebut terasa lebih ringan. Ketiga, keduanya sama kuat, satu sama lainnya dapat saling mencegah. Tetapi efek yang disebabkan oleh doa itu nampak lebih akhir daripada efek yang disebabkan oleh bala. Dan terlambatnya efek yang disebabkan oleh doa dari efek yang ditimbulkan oleh bala ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya. 1. Karena memang kekuatan doa tersebut lemah sejak asalnya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dengan doa tersebut. Sebab adanya perkara yang mengandung permusuhan atau melewati batas. 2. Disebabkan karena lemahnya hati orang yang berdoa. Dia tidak bersungguh-sungguh ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berdoa. Bagaikan busur yang kendor benangnya sehingga anak panahnya pun meluncur dengan sangat lemah dan tidak ada kekuatannya sama sekali. 3. Dikarenakan adanya perkara yang mencegah untuk diterimanya doa tersebut seperti makan perkara yang haram, adanya dosa-dosa yang mengotori hati,
dikuasai oleh sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkalahkan oleh syahwatnya atau tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Semua hal di atas sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya meyakini akan dikabulkannya doa tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan menerima doa yang diucapkan oleh orang-orang yang hatinya lupa. Doa juga merupakan sebuah obat yang mujarab untuk menghilangkan sebuah penyakit. Akan tetapi lalainya hati dan makanan yang haram dapat melemahkan kekuatan doa tersebut. Sebagaimana keterangan dari sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalina faqala Ya ayyuhar rusulu gulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu gulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudhiya bil harama fa ana yustajabu lahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang suci dan tidak menerima kecuali perkara yang suci. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukan perkara-perkara yang telah Ia perintahkan pada para utusannya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dia berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki-laki yang bepergian jauh dengan keadaan rambut yang acak-acakan dan berdebu. Kemudian laki-laki tersebut mengangkat kedua tangannya ke arah langit lalu berteriak, Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi makanan, minuman, serta pakaiannya berasal dari perkara yang haram. Dan sejak kecil dia diberi makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan? Abdullah bin Al-Imam Ahmad menuturkan sebuah cerita dalam kitab Az-Zuhud, karangan ayahnya, bahwa suatu ketika Bani Israel diberi bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan menuju ke suatu tempat.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi mereka untuk mengatakan kepada mereka, kalian mengangkat tangan kalian yang telah kalian gunakan untuk menumpahkan darah dan untuk memenuhi rumah-rumah kalian dengan perkara haram. Sekarang aku sudah sangat marah kepada kalian, hingga semua yang kalian lakukan itu hanyalah menambah jauh jarak antara kalian denganku. Dalam sebuah asar Abu Dzar berkata, yakfi minat dungai ma'al birri ma yakfi tongama minal milhi. Dianggap cukuplah doa yang disertai dengan kebaikan, sebagaimana makanan yang sudah cukup lezat dengan hanya diberi sedikit garam. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil qula halalan daima wa akhila taqiya ulama nakhdha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqir birridha min qal uyun wa qdi anna Rabbana kulla tujaun qabla an ta'diyana rusulul manun wa khfir wasdur anta akraman satar wa salatu wa takhsal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin filin nasi shifa wa ala ali giramin syurafa wa ala sahbi masabil ghurar. Allahumma dina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.